jam 6 pagi dia dapat email bahwa dia menang pertunjukan tiket Banzai JKT. Iya. Nah, 6.15 tiba-tiba dia Iya. dapat email Nggak jadi deng gitu. mohon maaf Anda tidak mendapat tiket. Kena prank. Karena setiap fans Berhak bersuara. mantap sekali. Kali ini beneran bersuara nih. Langsung Beneran bersuara. datang. Mendadak setting kita menjadi sangat padat dan intim ya. Kita berlima. Ini kayak Power Ranger di dalam robotnya. Berlima ya. Berlima iya. Berlima dan Digabung dempet-dempet. robotnya jadi gabung tuh. Satu kantor jadinya. Yes, kita udah barengan sama dua orang warga fandom juga yang bagaimana Bang Rangge? Ya, jadi kita hari ini kedatangan nama dua warga fandom yang memiliki kepentingan langsung di topik ini tentang Verif dan website. Verif dan website. Iya. Ada apa dengan Verif dan website emang? Jadi yang pertama kita kedatangan tamu Rangga. Rangga tuh yang bukan Widikda tapi ini ya. Bukan. Oke. Rangga tuh adalah seorang menyuarakan keresahannya. Oke. Menyuarakan keresahannya terhadap Verif kita. Kayak ada apa dengan sistem Verif ini? Oke. Kayak dia di sini dalam tanda kutip curiga bahwa sistem Verif ini ada kemungkinan mungkin bisa dimainkan, mungkin Sulap selip ya. sulap selip mungkin. Nah, satu sisi ini ada kita hadirkan juga ada Naskun. Jadi dia adalah seorang programmer yang mungkin bisa menciptakan pengalamannya soal website. Bagaimana ya website ini mungkin sebenarnya ya memang bisa sedikit disentuh dari luar. Oke. Kayaknya pernah kita bacakan komen ya kan? Pernah. Reply-nya ya. Pernah. Naskun ini udah pernah. ya sebenarnya. Iya. Oke. Rangga juga pernah. Iya, Cuman kan poinnya Rangga karena emang cukup aktif. Oke. Jadi salah satu ini juga ya apa istilahnya? Oh ya, faktor. Ya. Salah satu faktor. Kan kita sempat pengen bilang kalau kita akan ngajak warga-warga fandom yang aktif untuk menyuarakan suaranya gitu ya. Benar. Iya. Kali ini Verif dan website. Website. Kalau untuk detailnya ada praktek apa di dalam Verif ini? Ini satu kata yang sakral bukan di lantai 4 tersebut. Sekarang makin sakral. Makin sakral Iya. karena makin sulit mendapatkannya. Makin sulit. Oke. Ada praktek apa sih? Oke, jadi gini, kalau soal Verif ya. Verif itu kan sekarang kan kita sistemnya gacha. Total gacha. Dimana kita gak tahu apa kita bisa Verif atau enggak. Oh. Nah, Verif itu jadi gini, kalau dulu kan kita kalau Verif ya meskipun mungkin ada gacha juga tapi kayak ya kalau kita misalnya sebulan nge-play itu kita terus-terusan nge-play pasti ada lah Verif bahkan bisa jadi kayak persentase kita tuh paling kayak 70% 80%. Iya. Jadi kita nge-play 8 show kayak 6-nya dapat lah. Oke. Nah, kalau sekarang tuh kita bisa jadi nge-play 8 show gak dapet semuanya. Wow. Gak dapet semuanya. Jadi kayak orang tuh bisa Verif tuh kayak bisa sampai gua tuh ada pernah denger tuh waktu gua ketemu temen di Februari 2024. Dia terakhir Verif tuh di pertengahan 2023. Wow. 8 bulan dia baru bisa Verif lagi. Gile. Lu sendiri waktu itu yang episode 2 tuh yang Oh iya, gua 4 bulan. 4 bulan. Tapi kalau buat zaman gua dulu, gua nge-play kayaknya gua nggak pernah gagal Verif. Kayaknya iya. Ya, Gue yang sedikit itu pun nggak pernah gagal. Tapi berarti fansnya makin banyak banget dong. Ya. Benar. Positifnya kan itu. Positifnya Iya. itu. Dan gue denger ada ininya ya, maksudnya poin lu bisa kadaluarsa apa gimana sih? Oh ya, ada keluar sa. Ada hangusnya berarti. Ada apa poin hangusnya. itu ya? Oke, berarti kalau zaman dulu kita bisa boncos karena Verif, kalau sekarang kita bisa boncos karena itu hangus. Hangus. Ya. Yang Oke. dimana itu sebenarnya kayak jadi isu juga ya, karena ketika Verif itu kan kita bisa hangus dalam waktu 6 bulan. Kalau kita gak tahu apa dalam waktu 6 bulan. Nah, cuma sekarang ada isu di mana dalam 6 bulan kita belum tentu Verif. Dengan resiko hangus itu tadi. Iya, dengan resiko hangus itu tadi. Oke. Tapi setahu gua kalau points itu tuh nggak boleh hangus sebenarnya menurut peraturan OJK.
Nah, ini itu bahasan panjang sih, cuman ya info aja ya, setahu gua ya. gini, let's just say ini satu hal yang mungkin akan kita obrolin terpisah apa suatu saat yang dimana memang ini ada bisa jadi, gue gak bilang di bawah melanggar ya, bisa jadi dengan sistem yang sekarang ada 1 atau 2 pelanggaran hukum yang mungkin nanti kita bisa explore. Ya. Oke. Iya. Boleh langsung keterangan dari Iya. Soalnya mungkin nanti kita coba lah, kita explore lebih dalam lagi tentang sistem kadaluarsa ini. Iya. Tapi ya ini ada potensi nih. Oke. Gue gak bilang bahwa ini ada pelanggaran hukum, tapi ada potensi pelanggaran hukum di sini. Oke. Berarti dari testimoni Kak Rangga dulu nih. Oke, mungkin kita coba dari bagaimana bagaimana lo bisa menceritakan sesulit itu sekarang gitu Kan untuk salah Verif. satu isu awalnya ya, Iya. yang menghembuskan. Iya. Kita komporin aja. Iya. Coba gimana sampai lu bisa resah gitu. Iya. Ya oke, makasih. Jadi sebenarnya waktu nge-tweet itu nggak ada tujuan apapun, emang udah kayak sebel aja sampai ke Simply keluhan aja. keluhan aja. Karena gini, semua itu kalau gue tarik ke belakang, mundur jauh ke belakang gitu. Konsep AKB48, konsepnya ngidol seperti ini kan sebenarnya simple. Kalau lu mau nonton, suka nggak suka, ada keberuntungan yang harusnya menaungi lo. Dan keberuntungan itu kan yang paling adil. Oke. Iya. Ya. Chances is always fair. Tidak pernah tidak. Nah, yang jadi isu lagi adalah semenjak berapa bulan, 6 bulan terakhir lah, itu betul-betul Verif itu aneh sekali. Kan kalau bicara statistik ya, anggaplah penonton 200 kali ya, kalau di FX mungkin 200. iya, anggaplah yang nge-play, nge-play berapa sih? 3 kali lipatnya dari kapasitas. Aneh banget kalau ada orang yang cerita, gua 1 page nggak pernah Verif, gua berapa 2 page nggak Verif. Nah, gua nggak sengaja ngelihat ya, nggak nuduh siapapun, ini semuanya dugaan, adalah bisa berturut-turut menang terus. Hukum statistik tuh nggak akan pernah bisa bohong. Berapa kali lah, 5 kali, 10, you name it lah. Aneh banget gitu. Nah, dugaannya, makanya gue nulis kata-katanya tuh ordal. Tapi sebelum ke ordal juga sebetulnya gue masih punya layernya lagi. Layer pertama adalah apakah sistemnya memang sebegitu buruknya, gitu. Artinya memang sistemnya aja yang bermasalah. Tidak ada niat jahat di situ. Mens rea-nya nggak ada. Oke. Mens rea. Hukum banget itu. Iya. Gua tahu kata ini dari Panji malah. Masih soal hukum tahu pasti itu. Lanjut aja. Lebih buruk lagi adalah kalau nextnya, kalau ada niat jahat, ada orang-orang yang kolaborasi, kolusi ya kita ambil bahasanya, mengambil kesempatan bermufakat lah ya gitu. Bermufakat jahat di situ. Oke. Nah, pointer simple kok. Kalau JOT, gue selalu bilang JOT, you tidak kompeten, it's okay. Gak ada masalah. Every company has its own issues lah. Oke. Tapi lu jangan jahat dong. Kalau lu udah main kolusi, terus ngapain kita ngikutin kita punya produk lo? Itu pointer terbesar gue yang jadi keresahannya yang meletus gitu. Ya, tapi keresahan terbesarnya karena memang ada dugaan yang selalu Verif nih, yang berturut-turut. Karena itu kali ya. Iya kan? Iya. Dan orangnya, oknumnya ya udah sama ini gitu ya. Bisa dibilang belum tentu dia bermain, bisa juga sistemnya membuat dia seperti itu. Bisa juga sistem memang seperti itu ya. Iya, tapi whatever it is gitu. Kalau JOT-nya tahu sistemnya bermasalah, dia diam aja. You have my question mark. Nah, lebih bahaya lagi kalau ternyata ada orang-orang di dalam yang punya akses ke dalam. Oke. Kalau kayak gitu kita nggak usah bicara chances. Iya, gitu, iya, kalau iya. kata gua sih. Jual aja kursinya. Jual kursi misalnya Iya. row 1. Row 1 sejuta, gua beli. Nggak ada isu kok. Nah, Daripada bilangnya peluang, tapi sebenarnya nggak peluang, kan bohong ya. Gitu. Tapi gue mau nanya deh, kalau sekarang tuh aturannya kalau ada orang yang udah verif, itu nggak bisa digantikan oleh orang nggak sih? Nggak bisa. Ada verifikasi ya. Seharusnya tidak bisa. Seharusnya dia bisa. Dan kalau ketahuan ada sanksi ini. Kalau ketahuan dia nggak bisa nonton. Oke. Karena apa? Gue mendengar, sekali lagi mendengar ya, apa? Enggak sih, nggak cuma mendengar sebenarnya sih. Jadi ada orang-orang, ada grup tertentu yang dimana di situ ada jual beli verif.
Ada jual belinya. Ada jual belinya. Oke. Ya, ya, ya. Dan memang ada orang yang apa waktu itu Semakin kompleks. kebetulan Ini udah kendaraannya aja udah. Ini udah kompleks nih. Ditambahin lagi. Gini, Kalau dua Rangga jadi satu tambah kompleks. Aduh. ya dan waktu itu tuh sempat ini yang publik ya. Ini Oke. pernah ada publik tuh di mana waktu itu Ferry Flasio Cika ingat gua. Oke. Jadi apa waktu Cika Lasio tuh ada yang ngejual tuh berapa waktu itu? 800.000, sejuta ya Wow. gitu-gitulah. Jadi apa kebetulan tuh dia ngelakuinnya publik. Tapi abis itu kan gue tanya kan, emang ada ya apa yang jual ini? Oh, jadi waktu itu ada dari narasumber yang tidak bisa disebutkan namanya. Ya. Itu ngomong kayak, oh, itu emang ada grupnya bang, ada grup WhatsApp-nya. Grup WhatsApp. Jadi ada grup WhatsApp yang dimana emang apa orang-orang tuh tahu kalau emang nyari apa jual orang-orang yang jual verif tuh di situ. Ya. Ya sebenarnya gak cuma jual verif doang tuh. Ya. Let's just say itu grup yang banyak aktivitasnya lah, gak cuma jual verif doang. Tapi salah satunya yang dilakuin di grup itu adalah kalau ada orang yang verif situ, dia akan mencoba menjual verifnya. Ya sebenarnya sih gini, sebenarnya ini to be fair ke JOT ya. To be fair ke JOT, mereka sih udah mencoba melakukan suatu tindakan dengan mengecek KTP ya. Jadi apa kalau misalnya yang verif itu biasanya dicek KTP, tapi ya namanya juga pengecekan manual oleh manusia kan kita nggak tahu kan. Oke. Ya maybe it sometimes work, dan karena gue dengar juga memang pernah bekerja juga, dalam arti ada orang yang memang tidak bisa nonton karena verifnya ya tidak apa KTP-nya tidak sesuai dengan muka dia. Oh, Ya. tuh pas lagi dicek muka dia gini. Enggak, dulu saya gitu kok, dulu saya gitu. Ini apa Bisa, muka ya? saya apa 4 tahun lalu. Iya, gua iya. gua KTP cuman udah dicek. Gue cuman pengen ngelurusin, jadi kayak yang tadi oknum yang disebutkan oleh, yang diduga oleh Rangga itu benar-benar melalui sistem verifikasi manual, bukan yang lewat jual beli itu tadi ya. Karena nih orang ya Pak otomatis dia selalu ngecek KTP dan ngasih tahu kalau dia tuh verif gitu kan. Ya. Oh ya, kalau itu beda konteks. Kalau itu Kalau ini udah emang aman beneran itu ya. emang Ya. benar di sistemnya dia Emang verif. beneran dari Iya. sistem gitu ya. Iya, dari Oke, sistemnya oke. verif. Bukan kayak cuman gue nonton mulu, setiap minggu gue nonton mulu tapi nggak tahu nonton verifnya tuh dari mana, ibaratnya kayak Beda, gitu. beda. Ini Oke. beda. Beda ini ya. Oke. Gue cuman mau ngelurusin aja Oke. biar clear. Mungkin nambahin dikit ya. Yang Iya. lebih bahaya tuh kan kayak begini misalkan. Kita kan nggak pernah tahu bagaimana proses verifikasinya terjadi. Sekarang bayangkan kalau misalnya dugaan, kalau misalnya memang ada orang-orang yang punya akses ke dalam JOT, misalkan belum tentu benar, dan dia bisa menitipkan bahwa tolong ya Mas atau Mbak verifikasi saya nanti di saat show STS misalnya. Dan Oke. namanya udah dicatat. Nah kita kan nggak pernah tahu apakah pakai mesin muter, ngambil bola, nobody knows gitu. Tapi balik lagi itu kan dugaan ya. Soalnya aneh aja sih kalau terus menerus bisa hadir di tempat yang paling sulit didapatkan. Itu pointer. Iya, 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 iya. On that point, gue pengen nge-add sesuatu. Jadi memang kalau kita bicara itu ya apa, apakah bisa dibaca secara manual ya? Iya. Jadi kemarin tuh ada laporan bahwa ada fans yang memang dia ini apa, dari menang jadi kalah. Woi, Dari Jadi- menang jadi kalah. Iya, jadi ini terjadi. Ini pasti sebel banget ini. Gue udah menang. Udah nunggu ya berapa lama? Iya, udah serasa LDR. Jadi kalah lagi. Ini jadi terjadi, gue gak nyebut namanya karena gue belum confirm Oke. apakah oke nyebut nama dia atau enggak. Tapi ini terjadi di 10 Juni 2022. Kebetulan dia nge-tweet. Oke. Jadi kayak apa, makasih lo udah ngasih harapan palsu pagi-pagi. Apa dia nge-tweet ke JOT. Jadi dia apa jam 6 pagi dia dapat email bahwa dia menang pertunjukan tiket Banzai JKT. Iya. Nah, 6.15 tiba-tiba dia Iya. dapat apa email. Nggak jadi deng gitu. Mohon maaf, Anda tidak beneran tiket. Kena prank. Tapi sumpah ini tuh aneh. Jadi apa, dan ini jangka waktunya 15 menit. 15 menit dalam arti kayak what happened in this 15 minutes. Oke. Ya, Kayak apa yang terjadi dalam 15 menit ini, kenapa dia dari yang tadi yang menang jadi kalah. Dan ini gua sangat-sangat yakin bahwa ini tidak terjadi cuma sekali. Ya mungkin Mungkin bisa, ada korban lain ya. Ini Iya. baru satu sampel, tapi at least ada sampel faktanya. Iya. Yes. Kalau ada Iya, gitu ya. at least karena ini kan 2022 apa Iya, iya. gue inget banget di 2023 kalau sini pernah terjadi juga. Ya, dan mungkin nanti bisa apa ditambahin dari yang lain kalau yang inget, karena gue inget tuh kayak ya kan gue berapa kali bisa scroll Twitter santai kan. Ini waktu itu pernah ada keluhan-keluhan kayak ini apa, ini kok tiba-tiba gue jadi dari menang jadi kalah, jadi menang jadi kalah, kayak what happened? Oke. Apa yang terjadi di apa di sistemnya? Karena kan gini, harusnya kan kalau ini secara logika ya,
Ini kan harusnya ini email ini kan nyambung sama apa verifikasi di website kita kan. Di jam berarti kita menang kita dapat email menang, kalau kalah ya kalah. Oke. Nah, kalau misalnya ini dari menang jadi kalah kan berarti bisa jadi ada perubahan di website juga kan. Gue nggak tahu apakah ada perubahan atau enggak di website, tapi yang jelas ini dia mendapatkan ada 2 notifikasi yang berbeda dengan jangka waktu yang mungkin dalam jangka waktu tersebut things could happen. Di email yang kalah itu nggak ada tulisan apa-apa. Maksudnya sama aja dengan yang menang kan? Email Enggak. template. Template dua-duanya berarti ya. Email Template tapi kalah. ada penjelasan ya. Jadi kalau misalnya menang tuh penjelasannya kamu sudah memenangkan undian tiket pertunjukan. Oke. Yang Kalau yang dimana kalah waktu itu kayak kan maaf gitu. Iya. Tapi dua-duanya sama-sama template. Sama, oke. Iya, betul. Oke. Jadi di yang menang nih kayak pada hari pertunjukan mohon perlihatkan barcode dari halaman My Page pada layar smartphone kamu kepada staf resepsionis. Oke. Nah, kalau yang kalah ya udah, mohon maaf Anda tidak mendapatkan tiket pertunjukan. Oh. Tapi tadi dia udah dapat nih silakan mohon perlihatkan barcode pada halaman My Page. Udah dapat nih email gini. Udah dapet. Tiba-tiba 15 menit kemudian mohon maaf Anda tidak mendapatkan tiket pertunjukan. Oke. What happened? Kesel sih gua juga kalau kayak kalau itu menimpa gua ya. Wah, kalau ini menimpa gua mah gak pakai basa-basi. Wih. Hati-hati udah. Part 2. Siap-siap ini ya. Ini usernya udah langsung ditandain ya. Usernya ditandain jangan sampai ada. Enggak. Untuk yang Enggak. ini guys gitu. Di grup WhatsApp JOT juga untuk yang ini guys. Tapi poinnya gini kalau nyebut dari Rangga tadi, apakah bisa diubah manual dari dalam? Gua nggak tahu. Gua tidak akan menuduh sampai wah ini pasti diubah dari dalam, enggak. Gua tidak akan sampai ke situ, tapi ya ini kalau misalnya memang gini, ketika kejadian terjadi apa memang ada perubahan dari dalam? Gua nggak tahu. Yang penting gini, siapa yang memang bisa punya wewenang atau punya hak atau punya akses untuk mengubah dari menang menjadi kalah? Oke. Ya gitu aja pertanyaan gue sekali lagi gue tidak menuduh bahwa ini hasil ada perubahan dari dalam, tapi gue mempertanyakan kenapa ini bisa terjadi. Iya. Dan kalau ini terjadi, apa yang bisa melakukan apa atau siapa yang bisa melakukan hal seperti ini? Oke. Kalau by logic ada dong. Ya bisa jadi. Gue Ada. tadi logika nih, logika Iya. ada. dan mungkin di sini gue menghadirkan ada satu lagi makanya tamu kita nih. Iya, kan Yang- dia ngerti. Iya, dan dia bisa menjelaskan lebih lanjut mungkin pengalamannya di mana at least website ini bisa disentuh dari luar. Oke. Mungkin coba kita dengarkan pengalaman Silakan, Bung Naskun. Bung Iya. Naskun. Jadi kalau misalnya udah ada yang ngidol dari 2020, itu zaman waktu itu ada Handshake Rhapsody tahun 2019 Desember. Sorry. Oke. Desember 2019 itu tiket penjualan kan biasanya kan mereka sebulan sebelum kan kalau Handshake. Waktu itu mereka lagi trial pengen bikin setiap bulan bakal ada gitu di teater. Ketika di bulan Desember berarti yang kebuka bulan Januari. Tapi karena gua iseng, yang mana kayak di itunya kan ada angkanya, gua tambahin 1 aja. Dan ternyata di situ itu terbuka juga bulan Februari. Gue belilah bulan Februari. Gue beli satu doang. Gitu. Gue beli 1 doang. Terus bulan Maret gue juga beli 1. Kebetulan tuh 3 bulan kebuka. Januari, Februari, Maret. Wow. Oke. Gitu. Januari gue beli normal karena gue tahu kayak gue pengen handshake di Januari gitu. Februari, Maret gue cuma beli 1 doang. Sesimpel gue iseng gitu. Terus apa yang terjadi kemudian? Mereka mengumumkan kayak pembelian yang dilakukan untuk bulan Februari dan Maret itu akan dianulir, poin akan dikembalikan. Tapi temen gua ada yang beli ini 1 sesi. Harusnya kan 280 tiket. Dia cuma bisa dapat 279 karena yang satu gue yang beli. Oke. Berarti udah keblok dan nggak bisa diapa-apain kalau itu. Karena punya gue dianulir, gue nggak bisa datang. Nah, karena dia nggak 1 sesi, waktu itu dia sempat kesel. Iya, Kayak berkurang. Iya, timekeepernya bilang, Mas masih ada 1 orang lagi, Mas nggak bisa langsung 1 sesi gitu. Nah, gue juga mau datang buat apa? Gue tahu dianulir gitu kan. Iya. Dia emosi, gue juga waktu itu nggak tahu ya, kayak gue nggak tahu apa gitu. Oke. Terus kita kayak abis itu setelah beberapa tahun itu kita baru kenal. Oh ternyata lu orangnya gitu. Kayak, ya untungnya sampai sekarang udah tidak
Masih ada dendam, masih ada dendam. Karena ada bentrokan bersenjata tapi yaudah ya. gitu. Iya, karena tapi 10 detik begitu bernilai. Iya. Semua Iya. 10 detik tuh bisa terjadi banyak hal gitu. 2 detik saja bisa. aduh, Iya kan? konklusinya harusnya Iya. ada di High touch saja bisa mengubahmu. Apalagi 10 detik ya. Betul. Dan juga dan juga yang paling baru ini kemarin yang meet and greet pertama setelah Covid itu 2023. 23 kayaknya. 2023 ya, yang Smashco yang bulan Mei. Iya. Ah, itu sebelum itu kan video call. Iya. Video call itu dulu harganya 100.000 50 detik. Gua waktu itu zaman waktu masih war, tiket teater kan dulu sempat ada war sebelum Verif ini masih ada war. Sempet ada kesalahan, jadi kayak gue minta tolong titip teman gue applyin yang show A, gue apply di show B gitu. Karena kita pokoknya gue titipin, kita sama-sama nggak tahu gimana ceritanya. Dia ke apply A, gue ke apply di B, tapi gue cek poin gue kok cuma kurang 200.000. Nah mulai dari situ gue kayak membuat, kayaknya ini bisa diakalin deh. Gue pengen coba divisi gitu. Oke. Nah gue coba top up 100.000 gitu kan, gue bisa beli satu gitu. Gua bikin skrip gua seolah-olah itu diakses dari 30 device. Oke. Jadi berarti gua bisa mendapatkan 30 tiket VC yang mana harusnya harganya 3 juta dengan hanya bayar 100.000 only. Oke. Iya. 3 juta dengan 100.000 ya. Wow. 30 tiket hanya dengan harga 1 tiket. Wow. Menarik sekali nih. Iya. Dan waktu itu gue kesalnya sama JOT juga ya. Halo JOT gitu. Gue kesalnya karena gue udah kirim email 2 kali ke mereka gitu kayak, "Bro, ini gue ada video rekaman kayak bagaimana cara membuatnya." Oh, udah kasih lu bukti tuh? Iya, gue udah kasih bukti. Gue udah kirim 1 kali nih. "Bro, ini gue punya bukti nih kalau misalnya sistem lu nih bisa dimanfaatkan dengan cara kayak gini gitu." Iya. Tidak digubris. Oke. Gue kirim lagi 1 bulan ke depan. Mungkin dibaca atau dibuka nggak? gue nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu kan email nggak bisa nggak dia. ada notifnya ya. Nah, terus Nggak ketahuan. karena nggak ada balasan, gue kayak, mungkin masuk spam kali email gue gitu. Gue kirim lagi. Kirim lagi. Iya. Di 1 bulan berikutnya masih sama. Sama. Maksudnya sama as in kayak mereka nggak apa ya, nggak mungkin masuk spam juga, mungkin positive thinking kayak email gue mungkin terlalu berbahaya jadi masuk spam kan. Iya. Iya. jadi terus kayak sampai pada akhirnya waktu itu ketika di meet and greet bulan Mei itu banyak yang sold out. Oke. Tapi tiba-tiba dari sistem karena gue juga di situ masih tetap ngisengin dia sampai mereka nge-waro gue minta waronya JOT bukan member. Siap. Ya oke. Beda. Apa-apa. Ya ibarat deketin anaknya, deketin orang tuanya dulu dong. Bisa kan metode itu bisa. Astagfirullah. Iya. Terus kayak tiba-tiba banyak tiket yang aslinya sold out jadi balik lagi. Oke. Iya. Jadi berarti kan banyak ada perubahan manual dari mereka dong. di dalam. Oke. Gitu. Berarti untuk apa MNG tadi itu at least bisa diubah secara manual berarti ya? Untuk MNG iya, waktu itu karena itu MNG. Jadi MNG waktu itu kayak sisa berapa ya? Sisa 10 sesi kayaknya. Terus tiba-tiba yang SO tiba-tiba cuma baru 5 sesi. Jadi sisa banyak banget. Jadi ya kebeli lagi gitu. Oke. Wah. Iya. Gue sebagai orang yang punya pengalaman ngadmin. Seotomatisnya harusnya tetap ada human touch sih. Tetap ada sih, entah itu di segi verifikasi atau konfirmasi, ya pokoknya ada step yang harus manusia itu. Nggak bisa, nggak tahu ya di negara lain ya, tapi kayaknya di sini 100% otomatis atau komputer tuh agak-agak ini deh. Gua nggak tahu ya. Tapi gue masih ada sisi manual tuh pasti ada sih, ngerasanya sih gitu. Tapi maksudnya kalau misalnya lu sisi manual, ketika gue kirim email kan lu juga cek manual. Iya. Iya. Harusnya. Harusnya. Cuma mungkin Mungkin masuk spam. satu atau mungkin si adminnya
kerjaan gue udah banyak, bodo amat. Bodo amat gitu mungkin. Ini gitu kok kan. ribet. Iya. Ini kok kayak gue nanganin ini butuh. Aduh. Nambah lagi gue lemburnya nih jam kerja gue gitu mungkin gitu kali ya. Atau nggak lewat mosi-mosi kali itu. Mosi-mosi. Oh iya, bisa jadi Bisa waktu itu jadi. gue nggak ngirim Iya. lewat mosi-mosi karena menurut gue itu terlalu berbahaya. Karena kalau gue mention itu public, Iya, iya. orang bisa langsung kepo gitu. Gue maksud gue adalah kirim email biar ini Private. private, ini hal Iya, yang private paham. dan ini Iya. berbahaya, ini involve duit lu gitu. Makanya gue Iya. langsung. Tapi kalau white hat kan emang prosedurnya gitu kan, kita kasih tahu kan ya. Iya. Iya kan, iya. misalnya sistemnya ada compromise, terus lu mengirimkan buktinya. Sebenarnya yang lu lakukan itu kan white hat kan ya. Dan lu udah melakukan prosedur itu. Betul. Cuman sama si pihak JOT-nya berarti tidak mendapatkan balasan. betul. Gitu. Oke. Dapat gue balasan. Balasannya adalah akun gue ditangguhkan. Jadi sampai sekarang Oh, gua nggak bisa- langsung. setelah sebelum Mei, beberapa minggu sebelum event meet and greet di Mei, akun gue ditangguhkan. Jadi sampai sekarang gue jadi orang tangguh. Jantan nggak tuh? Verif tangguh gitu. Iya. Itu berarti jatuhnya udah bukan tanggapan dong, berarti maksudnya itu udah tindakan nggak sih kalau tiba-tiba ditangguhkan gitu aja? Iya, pokoknya gue tiba-tiba dapat email, tahu-tahu akun gue ditangguhkan aja gitu. Oke. Wow. Responnya buruk sekali sih kalau dibilang. Iya. Setuju, iya. setuju. It's a very bad response. Iya. Ibarat member Discord saja butuh dimintai keterangan dulu kan. Iya dong. Ini langsung jatuhnya kayak Discord kan berarti kan. Mirip-mirip kayak gitu. Wah. Gile. Gimana Bang Dik kalau lu kalau lu ada di era sekarang, lu udah seberapa ngomel lu? Iya kan? Oh iya, Nonton mulu aja kadang ngomel mulu. Ini nggak nonton-nonton Ini gitu. LDR lu bayangkan. Iya, dia nonton terus aja ngomel. Masih ngomel. High touch kering aja. ngomel. Tapi permasalahannya sekarang berbeda. berarti Berbeda. ya. Iya. Terus gimana berarti kalau ini nggak tahu ya, berarti kan belum ada indikasi membenahi kan? Masih didiamkan berarti. Justru iya betul, menurut gua bahkan sistem barunya mereka terbaru private message itu juga sama aja kok gitu. Sama aja. Sama aja. Jadi Oke. kayak ya adalah gitu. Oke. Ya, jadi kayak nggak gimana ya? Harusnya kan kalau misalnya udah pernah nih gua akalin nih kayak Heeh. harusnya mereka kayak ya anjing ini orang lagi nih Iya. gitu. Harusnya dia bakal kayak gini lagi nih, tapi kayak masih sama aja kok gitu. Oke. Iya. Atau di internal dia nggak ada, guys, ini ada satu naskun. Ini mungkin ada naskun-naskun lainnya. Iya. Banyak harusnya. Iya kan? Harusnya banyak. Harus kita apain nih? Berarti kan internal harusnya gitu dong. Iya, betul. Harus kita apain nih guys biar tidak memunculkan yang baru-baru lagi gitu. Sebenarnya yang gue pengen tuh sebenarnya bukan kayak gue harus disembah atau apa, sesimpel kayak ya udah lu dengerin ini ada Iya. berbahaya Iya. gitu. Iya. Misalnya website lu jelek. Iya. Iya. Simpelnya gitu ya. Gue juga mungkin nambahin ya, Iya. orang-orang kayak white hat kayak gitu, hacker apa, yang memberitahu kelemahan sebuah website perusahaan dan dia ngasih tahu bahwa you have a problem at this point, kamu ada masalah di sini, itu dihargai. Iya, itu bagus kan, Iya. sebenarnya langkah bagus kan. Malah kadang-kadang kalau kita lihat apa kayak Google gitu kan, dia juga ngebuka sayembara deh kasarnya bahasa Indonesianya, yang berhasil menemukan akan mendapatkan reward. Nah masalahnya ini fans aja tuh nggak akan butuh reward kok. Dia ngasih tahu tuh betul-betul sincere, tulus gitu bahwa you have something, please perbaiki. Kalau butuh bantuan juga pasti gratisan juga mau kok. Jadi jangan seolah-olah kayak setiap ada fans mau memberi tahu, memberi masukan, dianggapnya ada niat di belakangnya. Wah. Kan itu jadi buruk kesannya. Fans itu sayang sebenarnya. Sayang. Fans itu sayang. Gak usah pakai tanda kutip ya. Iya, nggak usah. Udah. Sayang. Jadi nggak butuh reward duit sebenarnya. Iya. Butuhnya Pengen- apa Bang Dik? pengen perbaikan. Perbaikan, bener, Perbaikan pembenahan. untuk sistem JOT dan sistem JKT48 untuk jadi lebih baik, Iya, ya kan? biar fair kan Biar berarti fair, kan. kita juga bisa sama-sama ngidol bareng kan dengan nyaman gitu kan. Itu yang paling penting sebenarnya. Iya, Tapi ya tadi gue pengen nanya juga nih Naskun.
Sebenarnya tapi kalau lu kan tadi lebih ke arah visi dan meet and greet gitu-gitu kan ya. Kalau sistem verifnya pernah coba nggak? Bisa Kalau diakses dari luar gitu. secara itunya sebenarnya kalau misalnya yang gua bilang tadi, kalau misalnya gua apply 2 berbarengan, ini dulu ya. Kalau sekarang udah nggak bisa. Kalau gua apply 2 berbarengan, ketika gagal kan poinnya dibalikin. Ya. Gue bayarnya cuma 1. Jadi ketika dua-duanya gagal, gue Dapat tambah. poin gue nambah. Oh. Oh wow. Menarik. Menarik. Kok gue jadi pengen deh. Ya udah gagal. Tapi poin, angus. Poin, Angus, nggak bisa ditarik poin Betul, kan. betul, nggak bisa. Nah. Mungkin bisa dibeliin apa gitu jatuhnya ya berarti kalau Gak apa Bang, di pengeluaran poin gua Oh, lumayan. besar. Iya. Ada 200.000 tuh not bad at all. Iya. Bisa dibeliin yang lain tapi kan ya maksudnya merchandise gitu bisa kan ya. Bisa. Cuma kadang barangnya kita nggak mau ya sebenarnya. Ya kan Gue pengennya nonton gitu. bukan barang yang kita mau. Tapi apa Bang Di? Terserah. Bukan itu ya. Bukan itu. Bukan itu ya. Gua no comment. Tapi ini apa maksudnya kayak video call time main game tuh pakai JKT Point juga. Oke. Jadi maksudnya kayak 200.000 tuh kalaupun lu gak pakai buat nonton sebenarnya apa bisa buat video call. Cuma yang jadi masalah kan sebenarnya tadi apa nah mungkin nanti suatu saat kita akan bahas lebih lanjut gimana kalau orangnya emang cuma pengennya nonton. Maunya nonton aja. Iya. Karena pengen ketemu. Iya, bisa jadi. Dan dalam 6 bulan tadi kan. Tapi tapi sekali lagi itu nanti akan ada pembahasan lebih detail ya. Oke. Tapi mungkin gini apa yang pengen gue sorot di sini jadi sebenarnya website ini sebenarnya jadi gini. Ini let's say kita bisa tempered with the websites dari luar. Ya. Yang berarti logikanya ya, sekali lagi logikanya ya. Ya harusnya dari dalam lebih gampang lagi nggak sih? Iya. Ketika orang yang tidak punya akses Iya. bisa dalam tanda kutip melakukan 1-2 hal dengan website ini, gimana orang punya akses? Berarti maksud lo secara sistem mungkin sebenarnya benar, tapi ada oknum dari dalam, Maybe. dari luar juga nggak tahu kita yang mana ya. Asumsi ini kan masih asumsi. Asumsi. Yang bisa ya karena sistemnya ternyata vulnerable gitu kan. Yes, persis. Gitu. Jadi gue gak akan Oknum. gue tidak akan sampai menuduh bahwa ini website ini sudah di apa istilahnya? Ini pasti ada dimainin nih. Contoh kayak Verif tadi udah dimainin nih. Ya, gue cuma pengen nge-highlight bahwa di sini website ini bisa dimainkan. Oke. Ada mafianya berarti. Bisa jadi gini. Ya seperti pengaturan skor. Let's say ngebuka possibility itu dimainkan. Karena gini, let's say Ya, kita bicara sistem potensinya nih. ada berarti. Iya, karena gini kita bicara sistem nih misalnya nih. Ada sistem yang memang bisa ngemenangin dan ngekalahin orang. Ya. Dalam arti ini menang nih, terus dikalahin. Karena kalau ini adalah perbuatan sistem, harusnya terjadi tiap bulan dong. Iya sih. Logikanya gitu. Iya, betul. Kalau memang ada orang yang dari menang bisa jadi kalah, ya berarti kan kalau ini by system kan berarti tiap bulan menang kalah. Tapi kan ini enggak. Iya. Itu terjadi itu bisa jadi kayak 6 bulan sekali, 7 bulan sekali. Dan kita nggak tahu triggernya apa, kita nggak tahu. Kenapa ini terjadi 6 bulan, 7 bulan sekali. Maka jadi ya gue bertanyakan, kalau memang ini bukan menang kalah ini bukan by system, bukan by design, sistem desainnya, apa ya terus yang nge-trigger ini? Oke. Ya, gue bertanyakan itu aja. Tapi gue juga pengen bertanya juga sebenarnya. Nggak tahu ya ini kalau kita pakai tadi Rangga kan bilang harusnya dengan sistem statistik. Tapi permasalahannya adalah kita tidak tahu berapa jumlah banyak yang apply. Benar dong. Kalau misalnya ada informasi, nih selamat kamu sudah memenangkan ini dengan total peng-apply verif sebanyak 6 juta orang gitu kan. Berarti kan probabilitasnya ya mungkin walaupun tadi lu udah disclaimer kayaknya nggak mungkin kalau orang ini menang mulu, itu udah aneh gitu. Tapi secara statistik sebenarnya itu bisa lebih make sense kalau secara transparan kita juga tahu gitu. Yang nggak tahu mungkin bisa atau diakomodir atau enggak gitu ya. Tapi itu at least jadi sedikit transparan lah gitu. Iya kan, kalau kita kan nggak tahu kan yang nge-play ternyata berapa ratus orang, berapa ribu orang, berapa juta orang ya. Kita kan nggak tahu gitu kan. Iya. Artinya kalau benar-benar serandom itu
mungkin nggak terjadi keributan ya. Iya. Iya kan? Karena kan yang jadi masalah, yang jadi titiknya itu karena ada 1-2 sampel yang kenapa dia dapat mulu gitu kan. Iya. Itu ya. Itu Ya, mungkin dia. nambahin juga ya, Ah. bukan berarti yang menang terus kita anggap jadi antagonisnya di sini, enggak. Iya. Emang purely main luck aja. Bisa aja itu emang luck. Bisa aja emang luck dia bagus banget. Iya. It's possible. It's Mungkin possible. mungkin kehidupan sebelumnya dia berbuat sangat baik. Iya, Ya. betul. Iya. Dia sangat sial. Atau dia sangat sial, jadi beruntungnya sekarang gitu. Tapi maksudnya harus ada transparansi yang lebih jelas sih seharusnya. Oke. Gitu. Ya. Bentuk transparansi yang diharapkan apa? Ya kalau dari gue tadi itu minimal kita tuh tahu Heeh. berapa jumlah yang apply tuh tahu gitu loh. Jadi Oh, kita ada. tahu probabilitasnya. Oke. Datanya keluar di situ ya berarti. Kan harusnya secara sistem sangat bisa diakomodir gitu. Iya, Kan bisa. mereka narik data bot ini kamu menang dari sekian ini dari show ini gitu. Jumlah yang apply itu kan at least kita tahu oh kita gila gue salah satu yang terpilih Iya. untuk nonton dari 900.000 orang. Iya. Makin spesial dong gitu harusnya. Iya. Gitu kan. Mungkin gue nambahin juga kalau misalnya bisa, kenapa nggak buat aja sistemnya itu lebih lebih terbuka. Misalnya gini, kalau ada fans VAR yang apply, nah itu mungkin udah ada spot khusus disediakan untuk fans VAR kayak di NMB 48 di Osaka. Itu kan kalau kita datang fans VAR itu pasti kemungkinan besar akan dapat tiket. Dapat. Nah untuk yang fans NIR, kita kembali lagi aja ke zaman dahulu kala, nunggu di situ, ambil bola, yang namanya muncul dia masuk, misalkan. Tapi mungkin ya, apakah masih sesuai sama keadaan sekarang apa enggak, kita nggak pernah tahu. Tapi at the very least mungkin lebih transparan. Ya ada yang dilakukan lah at least ya. Iya. Waktu itu lu pernah cerita yang ada fans VAR datang terus apa orang tuanya Dari luar kota bukan sih? iya dari Ya, gue udah dari kedenger luar gitu deh. kota kan. Ternyata dia nggak verif atau apa sih? Nggak verif ya? Iya apa jadi ini Kalau itu emang human error berarti. atau emang human error dalam arti ya ini tidak salah JKT-nya sih tapi Iya. apa jadi ada fans VAR yang datang dari apa luar udah waktu itu sama apa gue lupa orang tua atau anaknya ya gue lupa yang fans itu orang tua atau anaknya tapi dia gak tahu kalau dia gak verif dia cuma tahu dia udah nge-apply. Nge-apply. Iya. Oh. Ya, itu, Ya. tapi Pikirnya berarti- nge-play itu udah pasti dapet gitu ya? Iya. Ya, tapi berarti itu human error. Human error. Iya. Kalau itu no apa gak ada kesalahan dari pihak Iya. JOT lah. Itu mungkin lebih ke sosialisasi yang kurang clear aja. Iya. Iya. Tapi lu bayangin tadi yang dia udah sukses verif, terus dia nggak ngecek email lagi. Udah berangkat, udah sampai teater, Mas nggak verif gitu. Lah, tadi saya verif, buka email lagi. ternyata Coba gagal. cek lagi. Iya, coba cek lagi. Iya. Saya yakin. Iya, dan apalagi tidak ada transparansi yang tadi kita sempat obrolin ya. Itu ini menjadi masalah karena gini kan kadang-kadang gue punya beberapa teman VAR juga kan. Oke. Jadi bayangin kalau misalnya tadi ini terjadi di orang yang memang dari jauh nih dia udah pesan tiket kereta atau pesawat, Iya. begitu lihat verif kan, tahu-tahu apa berapa menit kemudian dapat kayak mohon maaf Anda kalah, Iya. Anda tidak mendapatkan tiket, Tapi udah di dibeli. pesawat. Ngapain gua ini? Udah sangat excited gitu kan. Iya. Wah, verif langsung. Udah punya fantasi sendiri. Iya. Ntar gue di wing nih. Ya. Ternyata selisih berapa menit loh berubah. Itu jadi masalah Iya, apa? Kayaknya itu pernah terjadi gak sih dulu? Tapi gue lupa deh. Kayaknya kereta deh waktu itu deh case-nya. Iya, waktu itu ada temen gue juga. Jadi dia udah verif, terus karena udah verif dia bilangnya, gue beli tiket kereta kalau gue udah verif. Oke. Dia menunaikan janjinya, dia verif, dia langsung beli tiket kereta. Habis itu nggak lama kemudian ketika dia sudah berhasil beli, maaf Anda gagal verif. Sementara tiket kereta udah dibeli. Sementara tiket kereta udah dibeli. Untungnya waktu itu ada gua, jadi bisa nongkrong sama gua. Oke. Tapi ya tetap sedih dong, dia nongkrong sedih. Mungkin yang dia butuhkan bukan nongkrong sama lu. Gue beli kereta bukan buat nongkrong sama lu. Namun untuk mengobati. Gitu. Pernah jadi beneran berarti ya? Oke. Iya, Berarti iya, tadi bukan cuman hayalan, tapi beneran pernah terjadi gitu. Itu kesalahan sistem yang sangat fatal ya. Itu actually bisa udah- jadi materi gugatan, tapi nantilah itulah. Kerugian material. Udah ada gugatan. Ada kerugian material sih itu. Kerugian material Iya, apa? Itu materi gugatan. Itu pelanggaran hukum. Tapi kalau by system
itu gimana sih? Sebagai gua orang yang awam ya. By system udah verif jebret, tiba-tiba selisih 20-30 menit kemudian dapat baru lagi gua nggak verif. Kalau by system gimana? Seharusnya sih itu hampir nggak mungkin. Hampir nggak mungkin kan? Hampir nggak mungkin. Karena kalau lu sistem harusnya hitungannya dalam hitungan semenit atau 2 menit itu udah cukup. Ya. Dan itu pun emailnya cuma sekali. Iya benar. Kalau 2 kali dan itu sama, oke, mungkin Ya, masih terjadi. ke double ya. Iya, kayak oh ini emailnya belum kekirim, dia ngirim lagi. Oke. Tapi ini 2 email yang berbeda. Dua email beda. Dari verif jadi nggak verif. Berarti ada manual override seharusnya. Benar dong. Gue tidak bisa berani bilang itu karena gue bukan orang, gue nggak tahu sistem dalamnya. Iya, Tapi kemungkinan besar itu ada. Gitu. Iya, iya. Wah. Soalnya ada itu kan mencirikan manual override kan. Walaupun faktanya kita nggak tahu, Iya. tapi Iya. itu indikasi gitu lah. Indikasi yang lihat jasanya sangat-sangat kuat Iya, iya. bahwa ini dirubah secara manual. Iya, iya, iya. Berarti kalau kayak ini dugaan aja ya, dugaan ya. Berarti ada praktek Asian value. Yaitu titip menitip. Bener gak? Dugaan doang gua. Jangan lupa Mas Will. Ah. Grup 48 atau 46 lah kita sejauh ini dibuat di mana? Ah. Asian. Oh iya. Ya Grup udah, 48 Asian cuma value udah. saat ini emang cuma dibuat di Asian. Oke. Ya gak mungkin dia punya Asian values. Titip menitip. Ya iya, sekarang kalau mau transparan itu ya sekalian aja on the spot diundinya. Kayak Iya mungkin tadi kayak yang Mas Rangga bilang kayak lu ngambil bola gitu. Kayak isinya 10 gitu. Ada 2 yang berhasil atau 8 yang gagal gitu kan. Terus kayak kalau misalnya lu dapet gagal ya udah tangan lu berarti yang bau kan, cuci tangan Iya. gitu. Iya. Iya. Itu jelas loh. Daripada kalau sistem kan ya banyak yang tidak percaya sama sistem. Iya. Gitu kan. Iya. kayak- tapi atau enggak kayak dulu bingo kan bener-bener kelihatan banget. Iya. Real. Ini lucknya tuh kelihatan gitu. Iya, iya, iya. 13. Hati-hati. Tapi kalau kita bicara bingo hati-hati. Dulu tuh gosipnya Bentar. Ada yang gua nggak tahu nih. Ada yang gua nggak tahu Gosipnya nih. apa, Ge? kabar ya, bukan gosip sih. Kayak ini actually gua mungkin tahu Iya, iya. bahwa bingo itu jadi gini. Dulu itu ya seperti dibilang apa bingo kan harusnya luck ya. Cuma maybe ya mungkin dulu ada pihak yang mungkin sekali lagi mungkin bisa memanipulasi bingo Di remote tuh ya, di setting. Dikendalikan dari jauh. Iya, Pakai drone. mungkin. Gimana caranya? Ada caranya. Bisa jadi. Dan kecurigaan sekali lagi, gue tidak menuduh, tapi kecurigaan bahwa itu terjadi sangat kuat. Oke. Waktu itu ada dan gue coba, waktu itu masih ada websitenya, gue coba dan itu possible. Sekarang websitenya udah nggak ada. Oh, lu pernah nyoba? Pernah gue coba. Wow. Semakin menguatkan. Iya. Untung udah ditangguhkan. Iya, Udah jadi orang tangguh. Iya, Udah tangguh. Anjir gua dong, akun gua gimana nih anjing? Dia masih nonton. Lu siap-siap, nggak dapet mulu. Tapi kalau lu nggak dapet mulu, nggak bisa digugat berarti ya tetap karena nggak secara sistem, ya itu fair dong. Ya benar, apa kalau kita bicara gak verif sih gue tidak bisa menggugat itu ya. Kecuali gue bisa membuktikan ada permain di dalamnya, tapi itu pun juga not gonna be easy lah. Ya udah, siap-siap aja, Ge. Dari 4 bulan sampai nggak tahu kapan ya. Iya. Kita ngelibatin warga fandom lain nggak sih? Oh kita benar Iya kan? lain, tapi Ada ya. ada sih, tapi kalau di sini sebentar. Apakah ada yang berpendapat gitu? Tidak ada kesaksian gitu. Belum ada. Ada sih, apa kalau di sini jadi ada semacam pendapat dari Ari Putra Utama. Ya. Jadi dia bilang kalau aku lihat semakin hari sistem verif ini semakin nggak jelas, tidak transparan dan mahal. Kalau JOT seandainya bisa transparan dan sistem verif dipermudah di semua kalangan baik general atau OSC dan juga anak sekolah, pasti deh nggak akan begini deh. Oke. Gimana? Ya ini apa? Ya mungkin tidak transparannya itu kali ya. Transparannya ya berarti. Transparannya, nggak jelas dan nggak transparan ya. Setuju bahwa ya tadi kita diomongin juga tadi juga dibahas juga sama Bung Rangga juga sama
Bung Diko ya transparansi. Ya transparansi Ya, harus it will help. minimal transparansinya harus ada seharusnya, dan itu kalau kita lihat seharusnya kan sangat possible. Ya hal-hal simple kayak tadi gitu, mulai dari yang simple sampai yang perbaikan sistem, terus di situ ya apalagi gitu ya, metode gitu kan. Iya. Iya, mungkin gini yang perlu JKT atau JOT sadarin atau ide sadarin bahwa mereka tuh bukan bisnis level kecil lagi. Mereka tuh udah apa? Ya kalau kita menggadang atau mengutip yang dikatakan oleh Winston Utomo, punya 15 juta fans. 15 juta fans. Nah, itu datang dengan konsekuensi sebenarnya. Oke. Dan berarti itu datang dengan benefit bahwa kayak VC sold out-nya cepet banget, sampai harus kayak rebutan, sampai pakai joki. Iya. Ya mungkin pembahasan lain hari lagi. Joki, iya. Kita belum bahas joki. Verif susah. Banyak banget. Tapi gini, maksudnya mereka juga mungkin perlu aware juga bahwa mereka tidak bisa memakai sistem yang begitu-begitu aja juga. Ya. Mereka tidak bisa memakai sistem yang dipakai ketika mereka punya 15 juta fans dengan ketika mereka hanya punya 100.000 fans. Oke. It's different things, different games. Iya. Ya jadi berarti kalau misal kritik mereka makin kenceng, terus juga makin banyak fans yang aneh-aneh kayak yang minggu lalu kita bahas misalnya, ya itu adalah konsekuensinya dengan penambahan jumlah fans yang sangat masif. Jadi kalau dari gue lihatnya kayak apakah perlu ada yang berubah? Bisa jadi. Iya. Karena tadi dengan fans yang makin banyak dan makin banyak ya, kalau memakai cara yang lama, ya masalah akan semakin banyak terjadi. Semakin banyak juga ya. Iya, jadi ya perlu ada review. Ya. Berarti itu poin tuntutan dari suara fandom Kali ini ya. hari ini. Iya, iya. oke. Silakan. Enggak, kalau gue berarti gini, terakhir deh. Mungkin teman-teman punya ide atau punya masukan nggak sih? Sekarang tuh harusnya digimanain sih sistem itu gitu. Ya, mungkin dari lu berdua. Ya, terutama nih dari Iya. Ya, kalau gue sih pribadi sebetulnya lebih gimana ya? Bener kata Rangga yang satu lagi ya. Oke. Jumlah fans semakin banyak. Yang harus dirubah pertama, kalau sistem terlalu mahal, dianggap terlalu kompleks, you punya struktur organisasi harus diperbesar. Nggak mungkin lo nge-handle fans yang dahulu ya. JKT48 kan dahulu mungkin lebih subculture ya, lebih kecil gitu, nggak pernah masuk mainstream yang gila-gilaan. Dengan JOT, dengan struktur organisasi yang misalnya cuman misalkan saya nggak tahu 15 orang kah 20 orang, maybe di masa lalu bisa dihandle. Tapi di saat jumlah fansnya escalate luar biasa 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, struktur organisasi harus diperbaiki, diperluas. Ini textbook ini. Nah, nanti kalau struktur organisasi udah diperluas, artinya orang yang ngurusin website ada orangnya sendiri. Ada orang yang ngurusin misalnya tentang penonton yang ada di teater, juga orangnya sendiri. Nah, orang-orang ini bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan untuk pelayanan yang diberikan kepada fansnya. Simple as that. Karena sekarang pertanyaannya, kalau sepertinya ya, kalau saya lihat, saya juga fans baru sih, tapi kalau lihat ngobrol sama fans-fans yang sudah senior, orang-orangnya sama, jumlahnya sama, tugasnya sama. Jadi kasarnya simple aja. Gelasnya dulu mungkin cukup kayak Ramune inilah. Nah, tapi sekarang masalahnya udah 2 liter nih bro, masih Iya. mau pakai botol yang sama, pasti akan terus-menerus yang namanya apa, bocor, masalah di mana-mana. ya. Dan akibatnya apa? Pertanyaan-pertanyaan muncul. Sekali lagi pertanyaan ya, kita nggak menuduh, kita nggak punya, kita masih percaya lah. Karena gue selalu bilang, JOT tidak kompeten, it's a normal thing. Semua perusahaan punya masalahnya. Indonesia aja punya masalahnya. Tapi please banget, jangan jahat. Itu aja kalau dari gue sih, simple. Alright. Dari Kak Rangga. Mungkin kalau dari Naskun. gua ya, Yes. tadi Rangga bilang mungkin perlu dirubah. Menurut gua memang harus dirubah, bukan mungkin lagi. Karena kayak gua udah keluar dari tahun 2018. Waktu itu gua sempat bikin tools mainan buat kayak waktu itu gua masih sering di Line. Jadi kayak kalau misalnya Oshi lu perform lu dapat notif di Line. Gua dulu sering bikin kayak gitu. Yang mana sampai to the point gua udah keluar tahun 2019, kenapa lu nggak buka e-wallet gitu? Kenapa lu nggak buka pembayaran pakai e-wallet? 2019 lu masih pakai kartu kredit gitu, sedangkan penetrasi kartu kredit di Indonesia itu dikit gitu.
Gue tahu itu gitu. Kenapa lu nggak pakai wallet? Terus mereka tidak melakukan itu setelah kejadian Airword gitu. Baru mereka kayak baru dibuka lu bisa top up pakai e-wallet dan yang lain sebagainya. Kayak menurut gue lu telat gitu. Kayak lu harusnya bisa memprediksi itu lebih awal. Bahkan gue aja yang bukan punya datanya, gue nggak punya datanya aja bisa tahu gitu. Dan kalau misalnya menurut gua caranya merubah sebenarnya banyak yang harus dirubah, kayak mulai dari logistik, kayak lu beli merch, lu beli sekarang bisa jadi lu 4 bulan 5 bulan lagi baru nyampe. Itu masalah sendiri yang bisa timbul gugatan. Tapi masalah baru. Itu masalah sendiri. Masalah baru. Itu juga kan. Maksudnya kayak gimana caranya lu bikin sistem biar kayak first in first out, kayak gimana siapa yang pesen duluan lu bisa ini. Terus yang kedua, website looks itu tahun 2012 mungkin udah keren. Tapi sekarang udah 2024 gitu. Looks-nya udah harus berubah. Masih gitu-gitu aja, Bang. Masih sama. Oke. Nggak ada yang berubah. itu masih website yang sama yang dengan dulu kita. Oke. Iya. Masih sama. Masih sama. Terus bedanya sekarang kalau dibuka di HP nggak lebar aja. Nggak lebar. Masih sesuai sedang tampilan HP. Itu doang bedanya. Oke. Udah Ada tampilan mobile-nya berarti. Iya, responsif. Nggak apa-apa, ada progres. Iya. Tapi progres. Iya. Itu 2020 gue waktu itu. Iya. Update-nya dia. Tapi sistem di dalamnya perlu diperbarui lah gitu. Karena balik lagi, kalau sekarang itu mungkin membuat mereka mudah, tapi itu tidak membuat fans nyaman gitu loh. Menurut gue kayak seperti yang gue selalu kalau misalnya di itu selalu keluar sistem yang bagus itu adalah sistem yang bisa mempermudah gitu. Mungkin mempermudah mereka iya, tapi kalau ke fans mempersulit, gue tidak merasa sistem itu bekerja dengan sebagaimana mestinya gitu. Kayak contoh ya balik lagi kayak tadi mau VC lu harus duel dari pagi, standby dari pagi mungkin sampai jam 6 sampai jam 8 malam gitu mungkin baru lu bisa dapat. Itu pun kalau nggak SO gitu. Iya, banyak yang bisa mereka rubah sih, dan one at a time nggak apa-apa gitu. Tapi at least make some changes. Ada gitu ya. Iya. Nggak ada lah. Gue nambahin dikit soal merchandise deh. Ini hal paling super duper aneh. Oke, satu ya. Lo udah tahu JOT berapa yang mesen? Kan udah tahu angkanya. Kasarnya kan gini, lo tinggal pilih satu vendor aja lo pilih. Terus vendornya ngebikin lo punya kaos. Kenapa? Agar kualitasnya sama. Kan sering terdengar kan, kaosnya beda lah, warnanya beda. Misalnya ada seorang member yang bikin desainnya A, ternyata datang ke fans A warnanya lebih butek lah. Ada. Nah, itu kan aneh. Vendornya gimana tuh satu. Terus yang kedua, kalau pengiriman, nih gue kasih tau saran yang paling gampang. Daripada gue sering denger ya ada orang bilang, iya tuh banyak numpuk lah di teater lah atau di mana. Lu suruh vendornya kirim langsung aja, masukin ke harga. Ya Allah. Simple aja gitu. Karena aneh, karena gue balik lagi bukan yang menuduh ya, tapi sesuatu hal yang simple banget yang dilakukan pasti akan muncul pertanyaan. Why are you still doing the same mistakes? Siapa yang diuntungkan? Dan gue tahu jawabannya, yang pasti tidak diuntungkan itu fans. Itu aja. Diuntungkan nggak tahu siapa gue. Gitu. Ya. Maaf ya nih JOT, jangan gua belum setangguh itu gua. Jangan dijadikan tangguh. Jangan dijadikan tangguh. Saya belum setangguh itu, bener. Sama-sama, Mas Naskun yang tangguh gitu. Badannya doang gede ini, sebenarnya nggak tangguh gitu. Mungkin gue juga menyampaikan hal mirip dengan Rangga. Ya, gue di sini cuma menyampaikan indikasi yang curigaan ya, tolong jangan ditangguhkan juga. Saya masih mau nonton. Kayaknya cuma kita yang nggak takut Ujung-ujungnya Warul. Iya. Gue masih mau ngeliat Vioni sama Marsha di teater. Jadi mohon bantuannya. Kalau mau ditangguhkan, kita berdua aja dan kita siap. Tangguhkan kami sampai kapanpun. Mereka memegang kryptonite kalian. Iya benar. Kalian tetap lemah. Gimana Bang Ranggi? Kenapa? Tadi lu ngomong apa? Enggak, itu aja, bener itu aja. Gua kira dia mau nambahin. Gue cuma pengen minta gak ditangguhin aja. Oh iya. Siapa tahu kan kayak ngeliat kayak iya. anjing nih orang bacot banget bangsat. Gua apalin muka. Iya. Coba akunnya apa aja.
Lu masih berusaha ngeplay aja berisik anjing. Cuman kalau gue ya, kalau gue nambahin, Silakan. kalau gue sih menurut gue gini, sudah cukuplah kita dipermainkan hatinya, Oke. perasaannya Iya. oleh member, tapi jangan juga sama JOT. Iya. Aduh. Kenapa gua ingin memeluk diri sendiri? Oh, tapi satu hal terakhir, apa gini. Ya minimal kalau apa lu bermainkan sama JOT, sama member, ya udah apa ikan yang terjadi. Sukarela. Sukarela. Tapi kalau permainan sama JOT itu bisa menghasilkan gugatan untuk JOT. Nah, Sabda Rangge. hari ini. Hati-hati di Google. Sekali lagi jadi tangguhkan ya, bener. Iya. Titipannya tetap Sama-sama. Tolong mohon bantuannya kalau ada lu pada ada yang denger di dalam, jangan apa-apain akun gua. Tapi kalau lu ditanya, lu mau gugat gua apa gua tangguhin lu? Ya. Ya kalau bisa sih gini. Tidak ada jawaban. Kita bisa selesaikan secara kekeluargaan ya. Asian value. Asian value. Aduh.